media pembelajaran jarak jauh di saat pandemi. Kasus pertama COVID-19 di Indonesia terjadi pada 2 Maret 2020. Semenjak COVID-19 masuk ke Indonesia, banyak masalah yang terjadi, terutama di bidang pendidikan. Kian lama kasus virus corona di Indonesia terus meningkat. Penyebaran virus terjadi begitu cepat hingga memakan banyak korban yang akhirnya meninggal dikarenakan keganasan dari virus ini. Sebagai upaya untuk mengurangi meningkatnya kasus virus corona di Indonesia, maka pemerintah mulai mengeluarkan kebijakan untuk menganjurkan social distancing dan lockdown. Namun, upaya ini hanya efektif untuk sementara waktu. Saat ini keadaan Indonesia belum kunjung membaik, bahkan semakin genting. Hingga akhirnya di awal Juli 2021 ini, Pulau Jawa dan beberapa pulau lainnya di Indonesia, termasuk Kalimantan, menerapkan PPKM atau pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat untuk menangani pandemi COVID-19 di Indonesia. COVID-19 telah membawa perubahan yang sangat luar biasa di berbagai bidang. Salah satunya yaitu bidang pendidikan. Taman kanak-kanak, pendidikan dasar, pendidikan tinggi sampai perguruan tinggi ditutup dan tidak ada kegiatan tatap muka sampai waktu yang tidak dapat ditentukan. Hal ini tentu menimbulkan kegelisahan bagi para pemangku pendidikan, tidak terkecuali para guru, siswa, bahkan orang tua murid menjadi panik dan dituntut untuk beradaptasi dengan sistem pembelajaran di era pandemi. Pada tanggal 24 Maret 2020, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia mengeluarkan surat edaran nomor 4 tahun 2020 tentang pelaksanaan kebijakan pendidikan dalam masa darurat penyebaran COVID-19. Dalam surat edaran tersebut bahwa proses belajar dilaksanakan di rumah melalui pembelajaran daring atau jarak jauh. Dilaksanakan untuk memberikan pengalaman belajar yang bermakna bagi siswa. Pada umumnya, pembelajaran di sekolah berlangsung dua arah. Terjadi komunikasi antara guru dan siswa di kelas. Namun, sejak munculnya pandemi COVID-19, guru dan siswa tidak lagi melakukan pembelajaran di kelas. Hal ini tentunya mengakibatkan perubahan pada strategi pembelajaran, metode pembelajaran, dan media pembelajaran. Media pembelajaran yang dahulu hanya menggunakan buku cetak telah bertransformasi menjadi media pembelajaran lainnya yang dapat digunakan dalam pembelajaran daring. Permasalahan yang terjadi dalam pembelajaran daring pun beragam. Di antaranya yaitu 1. Kekurangan ekonomi yang mengakibatkan susahnya untuk mengikuti pembelajaran jarak jauh. Ketersediaan kuota yang membutuhkan biaya cukup tinggi harganya bagi siswa dan guru guna memfasilitasi kebutuhan pembelajaran daring. Kuota yang dibeli untuk kebutuhan internet menjadi melonjak dan banyak di antara orang tua siswa yang tidak siap untuk menambah anggaran dalam menyediakan jaringan internet. 2. Permasalahan jaringan. Banyak sekali murid dan guru yang protes karena jaringan yang terkadang bermasalah. Koneksi jaringan internet menjadi salah satu kendala yang dihadapi guru dan siswa yang tempat tinggalnya di daerah pedesaan, terpencil, dan tertinggal. Kalaupun ada yang menggunakan jaringan seluler, terkadang jaringan yang tidak stabil karena letak geografis yang masih jauh dari jangkauan sinyal seluler. 3. Banyak murid yang stres akibat kurang paham dengan materi yang diberikan oleh guru. Kurangnya perhatian guru pada muridnya membuat murid selalu bingung apa yang disampaikan atau diajarkan oleh guru mereka. Karena terkadang guru mengedepankan materi daripada membuat siswa tertarik akan pelajaran yang diajarkannya. Terdapat beberapa siswa yang tidak memahami materi pembelajaran dikarenakan waktu untuk berkomunikasi dan berinteraksi yang sangat terbatas. Mereka juga terkadang tidak fokus saat pembelajaran sedang berlangsung dan sering merasa bosan. 4. Orang tua yang jarang membimbing dan mengawasi anaknya untuk pembelajaran jarak jauh. Dalam pembelajaran daring, orang tua berperan sebagai guru di rumah yang ikut menyampaikan materi kepada anak. Tetapi, sebagian murid, ada orang tuanya yang tidak dapat menemani dan membimbing mereka di saat pembelajaran jarak jauh. Hal itu membuat murid stres dan bingung karena tidak ada bantuan dan bimbingan dari orang tua. 5. Guru dan murid kesulitan dalam menggunakan teknologi. Salah satu upaya para guru adalah dengan menggunakan media pembelajaran yang sesuai dengan kondisi saat ini.
banyak faktor yang harus dipersiapkan dalam memilih media untuk proses pembelajaran daring agar memperoleh hasil pembelajaran yang memuaskan atau optimal. Banyak orang yang tidak paham dan kesulitan dengan aplikasi yang digunakan untuk belajar jarak jauh, dan juga tidak semua siswa mempunyai handphone dan laptop untuk melaksanakan pembelajaran daring. Di masa pandemi, banyak siswa-siswi yang kesusahan menuntut ilmu karena sulit untuk memahami materi pembelajaran jarak jauh. Oleh karena itu, orang tua siswa-siswi diharapkan dapat membimbing anaknya agar tetap semangat untuk menuntut ilmu walaupun banyak masalah yang terjadi ketika melakukan pembelajaran jarak jauh. Saat ini, kita hidup di era pandemi COVID-19, berusaha untuk hidup sehat dengan melaksanakan upaya pencegahan COVID-19. Upayanya yaitu memakai masker, mencuci tangan dengan sabun, menggunakan hand sanitizer, tidak mendekati kerumunan, jaga jarak, mengurangi kegiatan tatap muka, dan lainnya.